memang ada indikasi, ini analisis Bang Kisah, bahwa Anies akan dibatalkan sebagai calon presiden. Cara batalnya itu sampai pada keadaan Anies lah yang membatalkan. Luar biasa politik ini. Dan itu adalah soal Anies tidak mampu menentukan calon wakil presidennya. Ketemu lagi kita di channel yang perlu imajinasi informasi gratis tidak bayar. Subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang jumpa lagi dengan teman-teman Sobat Kicau Jelata. Apa kabar? Mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman Sobat Kicau Jelata, hari ini Bang Kica ingin kita update soal politik di negeri ini, khususnya menyangkut pemilu yang akan diselenggarakan di bulan Februari tahun 2024. Berdasarkan jadwal yang Bang Kica terima dari rilis di media, bahwa untuk capres pendaftarannya itu akan dimulai tanggal 7 September. Jadi bulan depan nih teman-teman. Sementara untuk legislatif sudah banyak beredar nama-nama, dan diantaranya ada yang membuat kita ketawa sambil mengernyitkan dahi soal legislatif. Ternyata banyak yang namanya politik dinasti. Katakanlah Bang Kica terima apa yang dilakukan oleh Perindo, itu keluarga besar dari Haritanu, anak-anak, istri, dan Haritanu sendiri itu mencalonkan diri. Tentu itu sah-sah saja, hak dari mereka. Begitu juga di partai-partai lain. Tidak sedikit yang dalam daftar calon legislatif itu ada relasi atau hubungan keluarga. Ayah dengan anak, saudara, mungkin juga ponakan, dan lain sebagainya. Secara normatif tidak ada masalah, tapi jelas secara etis, itu tentu bermasalah. Tidak banyak yang bisa kita harapkan dari caleg-caleg yang diusung, dan tidak banyak juga informasi yang kita dapatkan tentang mereka. Teman-teman yang berbahagia, minggu ini ada dua peristiwa yang mengagetkan, mengejutkan kita, yang cukup menjadi perhatian publik atau mendapatkan perhatian publik. Pertama adalah peristiwa deklarasi Budiman Sujatmiko mendukung Prabowo Subianto, dan Budiman membuat atau menginisiasi lahirnya relawan yang dia beri nama Prabowo Budiman. Sontak peristiwa ini mendapat perhatian yang luar biasa dari publik, dan ujung dari peristiwa tersebut tadi Bang Kica baca, PDIP memecat Budiman sebagai kadernya. Banyak analisis yang mencoba menguak apa sebenarnya yang terjadi dengan Budiman. Di pihak yang kecewa, terutama para pendukung Ganjar, lebih banyak menghakimi bahwa apa yang dilakukan Budiman tidak lebih dari motif ekonomi, ingin mengatasi kesulitan keuangan yang ia sedang hadapi. Sementara di sisi yang lebih objektif barangkali melihatnya sebagai hal atau peristiwa biasa saja. Ini kan pilihan personal yang berdasarkan pertimbangan-pertimbangan personal, dan sepenuhnya itu adalah hak dari yang memilih. Nah, peristiwa kedua adalah adanya cuitan dari Andi Arief. Andi Arief ini adalah teman separtainya Budiman dulu di PRD. Tapi sekarang Andi Arief ada di Demokrat. Cuitan Andi Arief ini soal adanya pengkhianat di koalisi, dan Andi menyebut akan selalu bersama PKS. Nah, kita tahu koalisi Perubahan dan Persatuan ini kan ada 3 partai. Nasdem, Demokrat, dan PKS. Kalau Andi menyatakan akan tetap bersama PKS, artinya tudingan pengkhianat itu terarah kepada Nasdem. Dan tentu reaksi yang keluar dari Nasdem itu minta Pak SBY agar menegur kadernya Andi Arief. Teman-teman yang berbahagia, coba kita analisa peristiwa ini dan kita kaitkan dengan Anies Baswedan. Nah, menurut Bang Kica, apa yang kita lihat akhir-akhir ini itu
ada korelasinya dengan penggagalan Anies sebagai capres. Kita tahu sejak awal Nasdem mendeklarasikan Anies sebagai capres, itu banyak sekali gerakan-gerakan, baik yang secara vulgar terlihat menggunakan institusi negara, katakanlah dalam tanda petik soal Formula E yang berulang-ulang dilakukan gelar perkara oleh KPK sampai 19 kali atau 20 kali hanya semata-mata untuk mencari dalih dasar mentersangkakan Anies. Bahkan ada statement, tersangkakan saja dulu, nanti baru dicari jalan. Entah benar entah tidak, tapi yang bagi saya baca begitu. Artinya ada kehendak untuk menghambat Anies menjadi calon presiden dari awal-awal. Lalu tentu apa yang dialami oleh Partai Nasdem, rentetan peristiwa yang menimpa kadernya, tidak bisa disalahkan jika ada orang yang mengaitkan dengan katakanlah aksi Nasdem mencapreskan Anies. Lalu ada juga pernyataan dari Pak Jokowi yang jangan sembrono, jangan gerasa-gerusu dalam menentukan calon presiden. Dan banyak yang menafsirkan bahwa pernyataan tersebut diarahkan kepada Nasdem. Teman-teman yang berbahagia, Bang Gica sejatinya kasihan dengan Anies Baswedan. Kenapa? Karena Anies tulus, tetapi Anies terlalu lugu untuk memotret, melihat apa sejatinya yang terjadi. Sekarang mari kita analisis dulu. Kenapa Nasdem mencalonkan Anies? Lalu diikuti oleh Demokrat dan PKS. Yang pertama, kita tahu Nasdem sendiri tidak punya tokoh, tidak punya figur pemimpin yang popularitasnya tinggi, elektabilitasnya tinggi. Tidak terlihat dari survei-survei yang ada. Artinya Nasdem tahu persis bahwa jika dia merapat kepada katakanlah dua calon lainnya yang dirilis oleh survei-survei, yaitu Prabowo dan Ganjar Pranowo, maka apa yang disebut dengan efek ekor jas yang bisa mendongkrak elektoralnya Nasdem itu tidak akan didapatkan, atau kalaupun ada sangat tidak signifikan jumlahnya. Kenapa? Karena Prabowo, Ganjar itu adalah kader dari partai, maka yang menikmati adalah, ya kalau Ganjar ya pasti PDIP, sementara Prabowo adalah Gerindra. Itu realistisnya. Ya, semata-mata tujuan Nasdem adalah untuk mengkatrol posisi partainya. Lalu untuk Demokrat dan PKS kita juga tahu bahwa dua partai ini, tiga partai lah, Nasdem juga, itu tidak memenuhi presidensial threshold kalau mereka tidak bergabung. Bahkan dua partai saja, Nasdem dengan Demokrat atau Demokrat dengan PKS, itu tidak memenuhi presidensial threshold 20%. Jadi ketiga-tiganya harus bergabung. Dan pilihan paling realistis oleh Demokrat dan PKS tentu saja bergabung dengan Nasdem. Kenapa? Karena ya dua partai ini kan berada di luar koalisi pemerintahan. Sehingga mereka tentu lebih nyaman merapat dengan Nasdem. Meski Nasdem sebenarnya bagian dari koalisi pemerintahan, tetapi setidaknya Nasdem telah mendeklarasikan capres di luar yang diharapkan dalam tanda petik oleh katakanlah rezim yang sedang berkuasa. Dan yang kedua, kita tahu Demokrat dan PKS juga tidak punya tokoh yang mumpuni, yang bisa mereka jual, yang selling point-nya melebihi Anies Baswedan. Jadi itulah artinya koalisi yang bukan dibangun atas dasar kebersamaan, tetapi lebih kepada kebetulan dan keterpaksaan. Tentu koalisi yang dibangun dengan keadaan seperti itu tidaklah solid. Nah, apalagi sekarang kita tahu Nasdem yang kita baca di permukaan menunda-nunda
untuk secara cepat Anies menentukan cawapresnya, tentu yang mereka bertiga terima. Dan Demokrat PKS berada dalam satu keadaan yang tidak diuntungkan dengan posisi seperti ini. Teman-teman yang berbahagia, ini adalah satu keadaan yang sekali lagi Bang Kicak kasihan dengan Anies. Memang ada indikasi, ini analisis Bang Kicak, bahwa Anies akan dibatalkan sebagai calon presiden. Cara batalnya itu sampai pada keadaan Anies lah yang membatalkan. Luar biasa politik ini. Dan itu adalah soal Anies tidak mampu menentukan calon wakil presidennya. Jadi itu alasannya. Karena Anies tidak mampu menentukan wakil presidennya. Padahal ketidakmampuan Anies ini bukan karena Anies tidak bisa memilih, tapi lebih kepada tidak kompaknya tiga partai ini yang secara utuh mereka menyatakan bahwa Anies diberi hak penuh untuk menentukan cawapresnya, tapi di sisi lain di belakang panggung kita tahu Anies harus menyesuaikan, istilahnya seperti berenang di ombak yang deras, yang Anies harus benar-benar berhati-hati kalau tidak mau digulung oleh ombak Nasdem, ombak PKS, dan ombak Demokrat. Kenapa Anies tidak diinginkan? Kenapa Anies harus dihentikan? Nah, ini analisa Bang Kicak, memang Anies tidak dikehendaki. Karena Anies akan membuat Indonesia atau menjadikan demokrasi di Indonesia ini adalah demokrasi modern. Demokrasi yang benar-benar bertujuan untuk mendistribusikan keadilan sosial. Itu bisa kita lihat di Jakarta. Satu, apa yang menjadi acuan Anies dalam merumuskan satu kebijakan atau menentukan satu kebijakan? Anies mempunyai kriteria atau mempunyai filter 4 hal. Satu, dimulai dengan pertanyaan, apakah apa yang akan diputuskan ini itu benar-benar sesuai dengan prinsip keadilan dan kesetaraan. Lalu yang kedua, apakah ini benar-benar sesuai dengan kepentingan umum, kepentingan yang lebih banyak. Lalu yang ketiga, apakah ini didukung oleh data, fakta, sesuai dengan scientific, ilmu pengetahuan. Yang keempat baru, apakah ini sesuai dengan peraturan atau undang-undang. Itulah acuan Anies. Undang-undang di nomor 4. Karena apa? Karena boleh jadi undang-undang tersebut lahir atas vested kepentingan sekelompok orang, sehingga mengenyampingkan azas keadilan, kesetaraan, kepentingan umum. Dan itu terlihat dari apa yang Anies lakukan di Jakarta. Dan Anies menyatakan bahwa jika pendekatannya adalah keempat hal tersebut dengan urutan yang pas, maka tidak khawatir atau tidak perlu khawatir akan tidak berlanjutnya kebijakan, proyek atau apapun untuk kepentingan umum yang sudah dijalankan ketika kita sebagai pemimpin sudah tidak berkuasa lagi. Jadi tidak ada kekhawatiran, katakanlah apa yang sudah dijalankan akan dihentikan oleh rezim berikutnya. Kenapa? Karena akan dibela oleh rakyat, akan dibela oleh masyarakat. Dan ini terbukti di Jakarta ini ada dulu kebijakan soal jalur sepeda yang budgetnya akan dihilangkan atau dikurangi oleh gubernur non-election, gubernur DKI yang ada sekarang. Ternyata masyarakat ramai membela bahwa itu adalah kebijakan yang tidak benar, tidak sesuai dengan kepentingan umum. Akhirnya kebijakan untuk menghilangkan budget jalur sepeda dibatalkan. Lalu baru-baru ini kita lihat ada kehendak untuk merubah rute di salah satu jalan di Jakarta Selatan, dan perubahan itu juga merekonstruksi kembali jalan pejalan kaki, jalur sepeda yang dibuat oleh Anies Baswedan. Tetapi masyarakat ramai menyalahkan gubernur non-election, dan akhirnya kebijakan tersebut kembali ke keadaan semula. Begitulah kalau sebuah keputusan dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi modern. Dan di awal pemerintahnya kita juga tahu bahwa Anies membatalkan
izin reklamasi, dan luar biasa resistensinya. Bahkan waktu itu kalau nggak salah ada polemik dengan Pak Luhut Binsar Panjaitan, tetapi Anies Anies istiqomah. Akhirnya izin reklamasi yang belum dieksekusi dibatalkan, dan prinsipnya tidak sesuai dengan ilmu pengetahuan salah satunya. Kenapa? Karena kita tahu Jakarta ini banjir, salah satu penyebabnya adalah lamanya air mengalir ke laut. Dan di daerah reklamasi yang diizinkan itu di Ancol ada 6 atau 7 sungai yang bermuara. Jadi jika ada reklamasi atau pulau-pulau baru yang dibuat, tentu air akan lebih lama mengalir ke lautan, dan itu akan mengakibatkan banjir juga bertahan lama di daratan Jakarta ini yang dilalui oleh sungai-sungai yang mengalir ke daerah Ancol tersebut. Itu saintifik, dan akhirnya kita tahu, sekali lagi, proyek reklamasi yang belum dilaksanakan dibatalkan, dan yang sudah dilaksanakan tentu Anies harus berdamai dalam arti kata penggunaannya yang diatur, tetapi barang yang sudah jadi ya tentu lebih mahal jika dibongkar kembali. Dan kita juga dengar ada upaya-upaya untuk menyogok Anies, jumlahnya ratusan miliar, dan Anies tidak mau. Dan selama masa Anies di Jakarta, kita tidak mendengar adanya kasus korupsi di kalangan Pemda DKI. Kita tidak mendengar adanya OTT KPK. Dan ya itulah leadership yang benar-benar mempengaruhi orang-orang yang dipimpinnya. Jadi itulah yang ditakutkan oleh, katakanlah, para pelaku di Indonesia, pelaku apapun, baik itu private sector yang saat ini barangkali dapat konsesi, izin, dan segala macam dengan cara yang mengabaikan prinsip-prinsip keadilan, mengabaikan prinsip-prinsip kesetaraan, mengabaikan prinsip-prinsip kepentingan umum. Baik itu juga para penyelenggara negara yang merasa terancam jika negeri ini dipimpin oleh orang yang katakanlah kapasitasnya seperti Anies Baswedan. Jadi teman-teman, para pendukung Anies, para relawan Anies, jangan kecewa, jangan berkecil hati jika Anies Baswedan tidak jadi nyapres. Kenapa? Karena memang Anies tidak diinginkan oleh banyak pihak. Berbahaya. Dan sekali lagi jangan kecewa, konsolidasikan diri dan kelompok, kembali rebut Jakarta kalau Anies gagal nyapres melalui calon independen. Jadi penuhi itu apa yang harus dipenuhi syarat-syaratnya untuk bisa mengajukan diri sebagai calon independen, lalu todong Pak Aniesnya, beri Pak Anies tugas untuk ikut berkontestasi di Pilkada DKI kalau Pak Anies gagal nyapres, dan rebut kembali Gubernur Jakarta. Dan kita yakin Jakarta akan jauh lebih maju, rakyat Jakarta juga pasti bersyukur. Dan selama Pak Anies katakanlah menjadi gubernur kembali, mari kita coba challenge Mahkamah Konstitusi agar untuk presiden juga bisa diajukan calon independen. Dan jika ini dikabulkan, mari para relawan penuhi semua syarat yang dibutuhkan agar bisa mengajukan Pak Anies sebagai calon independen di 2029 nanti. Sekali lagi, jangan baperan, ini hanya analisis dari rakyat jelata. Dan sekali lagi, ini hanya analisis. Tentu harapan dari Bang Kicca adalah Pak Anies tetap bisa nyapres, sehingga kita punya pilihan. Setidaknya ada 3 pilihan, Pak Prabowo, Pak Ganjar, Pak Anies. Mereka ini adalah orang-orang baik. Mari kita tentukan kemana suara akan kita berikan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan rasional. Jauhi pertimbangan emosional. Jauhi hal-hal yang sifatnya tidak waras. Pokoknya, meskinya, harusnya, tidak. Kita adalah negeri yang didirikan dengan amat sangat rasional, dan mari kita menjadi warga yang juga rasional. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia.